Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kaum muslimin yang sama-sama mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua mendapatkan rahmatnya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kurban. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2, Fasolli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, bagaimana tata cara kurban ini? Yang pertama, yaitu afdolnya kurban, yaitu dengan berkurban sendiri. Karena Rasulullah SAW mencontohkan yaitu dengan berkurban sendiri, tanpa dengan urunan-urunan seperti itu. Terus bagaimana dengan yang urunan? Boleh juga, silahkan. Nah, jika tidak mampu berkurban sendiri, maka dengan urunan boleh-boleh aja. Nah, misalkan, tapi yang boleh di urunan itu hanya sapi ataupun unta. Kalau kambing ataupun domba, itu memang harus itu memang kurbannya untuk satu orang. Tidak bisa urunan 7 orang. Yang bisa di urunan 7 orang itu yaitu sapi dan unta, itu boleh urunan 7 orang seperti itu. Nah, untuk kurban, ya, di mana yang lebih afdol? Kita kurban di tempat kita atau di tempat orang lain? Tentu afdolnya kita berkurban di tempat kita, di lingkungan masyarakat kita. Akan tetapi dilihat juga, ketika di lingkungan masyarakat kita sudah banyak yang berkurban, sapi banyak, kambing banyak. Terus di kampung sebelah atau ada suatu kampung, di situ belum ada kurban. Maka ketika memang kondisinya seperti itu, kita lebih utama berkurban di kampung yang belum ada kurbannya itu. Kenapa? Biar mereka juga merasakan daging kurban. Seperti itu. Jadi bisa dilihat, ya, bisa tanya-tanya di mana di sini kampung yang belum ada kurbannya. Kalau memang semuanya sudah ada kurbannya, maka afdolnya di tempat kita sendiri. Seperti itu. Nah, untuk kurban, ketika kepala keluarganya berkurban, maka ini sudah mewakili semua keluarganya. Istrinya dan anak-anaknya semua. Misalkan bapaknya berkurban 1 ekor kambing, maka 1 ekor kambing ini, ya, cukup. Dan ini sudah mewakili semua istri-istrinya dan anak-anaknya. Misalkan bapak ini memiliki istri 4. Dari istri 4 itu semuanya memiliki anak, jumlah semuanya misalkan 20 orang. Dan dia memiliki kemampuan hanya 1 ekor kambing untuk berkurban. Maka ini cukup. Bapaknya berkurban 1 ekor kambing, maka ini sudah mewakili semua istri-istrinya 4 dan semua anaknya. Kenapa? Karena istrinya yang 4 ini dan semua anaknya ini dalam tanggungan, dalam nafkah bapaknya ini. Maka ketika ia mampunya hanya 1 ekor kambing, maka ini cukup. Terus bagaimana kalau kita cerita tentang ia mungkin memiliki kelebihan yang banyak, mampu. Dia berkurban sebanyak-banyaknya juga boleh. Ya. Misalkan dia kurban di Jakarta, ya, habis itu dia juga kirim kurbannya di Sulawesi, terus dia kirim kurbannya lagi misalkan di Sumatera. Ini boleh-boleh saja, karena ia memiliki kelebihan seperti itu. Ya. Terus kita lihat di wilayah kita, misalkan di tempat kita ingin berkurban itu, kita lihat di kampung itu masyarakatnya suka daging kambing atau sukanya daging sapi. Karena ada juga, ya, di suatu wilayah daerah, di situ memang mereka kalau kambing itu nggak suka makan. Kenapa? Ketika makan kambing langsung sakit-sakitan misalkan, tiba-tiba langsung sakit. Dan mereka memang udah nggak suka kambing. Maka ketika kita berkurban di kampung itu, afdolnya lihat apa yang mereka sukai. Misalkan mereka suka sapi, maka berkurbanlah sapi. Tapi kalau seandainya mau kurban sapi nggak mampu, kurbannya yang mampu hanya kambing, maka insya Allah itu boleh-boleh saja. Kurban kambing boleh-boleh saja, seperti itu.
Baik, ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Insya Allah jika Anda niat untuk berkurban dan melaksanakan niat itu, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang besar, akan memudahkan rezekimu. Insya Allah, Allah ketika engkau berkurban, Allah akan lapangkan rezekimu. Maka jangan pernah merasa rugi, ya, jangan pernah hitung-hitungan dengan kurban. Ketika engkau memiliki uang, beli, langsung beli. Insya Allah Allah akan membukakan pintu rezekimu, ya, seperti itu. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.